Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dan pada kesempatan kali ini saya Felicia Garnesha dengan NIM 64241842 akan mewakili kelompok untuk mempresentasikan materi tentang work-life imbalance di era kerja hybrid di Indonesia dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Dalam presentasi ini, kami akan membahas secara singkat mengenai konsep dan dampak sekaligus strategi dalam melewatkan fase work-life imbalance. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu Di Octavia dengan NIM 64241868 dan Elianti Natalia dengan NIM 64241825. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan konsep dasar dari work-life balance dan kerja hybrid. Jadi, work-life balance itu sebenarnya adalah kemampuan seseorang untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab pekerjaan dengan kehidupan pribadinya. Nah, di era kerja hybrid seperti sekarang, di mana sistem kerja menggabungkan antara kerja dari rumah dan kantor, batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi seringkali menjadi kabur. Di satu sisi, hybrid memang memberi fleksibilitas, tapi di sisi lain, kalau nggak diatur dengan baik, bisa bikin waktu kerja jadi nggak jelas dan akhirnya malah bikin stres. Makanya, manajemen SDM punya peran penting untuk bikin sistem kerja yang fleksibel tapi tetap terarah, supaya karyawan bisa kerja produktif tanpa kehilangan keseimbangan hidupnya. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, fenomena work-life imbalance ini menjadi semakin sering terjadi. Menurut penelitian Putri dan Anggraini tahun 2023, sekitar 58% karyawan hybrid di Indonesia mengaku kesulitan memisahkan waktu kerja dengan waktu pribadi. Beberapa penyebabnya, misalnya jam kerja yang jadi tidak teratur, banyaknya rapat online atau chat kerja di luar jam kantor, kurangnya dukungan dari perusahaan, dan budaya kerja di Indonesia yang masih menilai kehadiran fisik sebagai tanda kinerja yang baik. Akibatnya, banyak pekerja merasa lelah, stres, bahkan kehilangan semangat kerja. Jadi, meskipun sistem hybrid terlihat fleksibel, tapi nyatanya bisa bikin keseimbangan hidup justru terganggu kalau nggak diatur dengan bijak. Perkenalkan, nama saya Elianti Natalia dengan NIM 64241825. Sini saya akan menjelaskan tentang dampak dan strategi dari work-life imbalance. Dampak work-life imbalance, dampaknya sendiri cukup besar, baik untuk individu maupun organisasi. Dari sisi psikologis, karyawan bisa mengalami stres, burnout, bahkan depresi kalau beban kerja dan waktu istirahatnya tidak seimbang. Kondisi ini juga bisa menurunkan konsentrasi dan kemampuan pengambilan keputusan, sehingga kualitas pekerjaan menurun. Sedangkan dari sisi organisasi, kondisi ini bisa bikin motivasi dan kreativitas karyawan menurun, kinerja jadi tidak maksimal, bahkan niat untuk resign meningkat. Akibatnya, perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk rekrutmen dan pelatihan karyawan baru. Selain itu, loyalitas dan rasa keterikatan terhadap perusahaan juga bisa berkurang karena karyawan merasa kurang dihargai dan tidak mendapatkan keseimbangan hidup yang layak. Jadi, kalau kondisi ini dibiarkan, perusahaan bisa kehilangan produktivitas dan suasana kerja yang sehat, bahkan menurunkan citra perusahaan sebagai tempat kerja yang ideal. Strategi MSDM untuk mengatasi hal ini, peran manajemen SDM sangat penting. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, flexible scheduling, yaitu memberikan jam kerja fleksibel, tapi tetap ada batas waktunya, supaya karyawan punya ruang untuk urusan pribadi. Dengan sistem ini, karyawan bisa menyesuaikan waktu kerja dengan kondisi masing-masing tanpa mengorbankan tanggung jawab profesional. Yang kedua, digital detox policy, yaitu mengatur jam komunikasi online supaya tidak mengganggu waktu istirahat. Misalnya, membatasi pengiriman pesan kerja di luar jam kantor atau saat akhir pekan.
agar karyawan benar-benar bisa beristirahat dan memulihkan energi. Yang ketiga, Employee Assistance Program. Misalnya menyediakan layanan konseling atau pelatihan manajemen. Program ini membantu karyawan mengelola tekanan kerja sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap kesehatan mental mereka. Keempat, Outcome Based System. Artinya fokus pada hasil kerja, bukan pada durasi kerja. Pendekatan ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan karena karyawan dinilai dari kualitas dan pencapaian, bukan lamanya duduk di depan layar. Dan terakhir, kepemimpinan empatik, yaitu membentuk pemimpin yang bisa memahami kebutuhan timnya. Pemimpin yang empatik mampu menciptakan suasana kerja yang mendukung, memberikan umpan balik yang membangun dan menjaga kesejahteraan tim. Berdasarkan penelitian Suryani dan rekan-rekan pada tahun 2024, perusahaan yang menerapkan kebijakan semacam ini bisa meningkatkan produktivitas hingga 35% dibanding perusahaan yang biasa. Jadi, pendekatan MSDM yang humanis terbukti berpengaruh besar dalam menciptakan lingkungan kerja yang seimbang, sehat, dan berkelanjutan. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa work-life imbalance di era kerja hybrid merupakan tantangan nyata bagi perusahaan saat ini. Sistem hybrid memang memberi fleksibilitas, tapi tanpa aturan dan dukungan yang tepat, malah bisa menimbulkan stres dan menurunkan motivasi kerja. Karena itu, peran MSDM jadi kunci utama. MSDM harus mampu menciptakan kebijakan kerja yang menyeimbangkan antara kebutuhan profesional dan kebutuhan pribadi, sehingga tercipta lingkungan kerja yang produktif, sehat, dan berkelanjutan. Jadi intinya, hybrid work bukan cuma soal fleksibilitas, tapi juga soal kesejahteraan manusia di balik sistem kerja itu sendiri. Sekian presentasi dari kami, semoga ini bisa menjadi wawasan baru dalam upaya kita menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi dan produktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.